Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Ketika seseorang sedang berada di posisi puncak, biasanya sifat sombong dan star syndrome akan menghampirinya. Artis senior Melly Goeslaw bahkan menilai banyak artis pendatang baru yang memiliki sifat sombong dan perangai yang kurang baik. Mereka lupa kalau artis itu kan kata dasarnya dari art. Jadi artinya ya lo mesti punya karya. Banyak anak-anak zaman sekarang yang sudah tolak pinggang atau sombong karena endorse-nya banyak. Banyak yang misal malamnya habis ketemu gue, besoknya ketemu nggak nyapa. Banyak banget kayak gitu, ujarnya. Menurut Melly Goeslaw, jika mereka masih bertahan dengan sifat buruknya, maka jangan berharap popularitasnya bisa bertahan lama. Berikut ini adalah 6 artis pendatang baru Indonesia yang dinilai sombong, star syndrome, dan tak bisa bersikap ramah kepada penggemarnya. 1. Vanessa Priscilla. Artis cantik Vanessa Priscilla sempat dituding sombong dan mengalami star syndrome oleh adik mendiang artis Julia Perez, Della Perez. Seperti dilansir dari liputan6.com 25 April 2019, lewat Instagram story-nya, Della Perez mengungkapkan bahwa Vanessa Priscilla adalah artis pendatang baru yang sombong. Della membuat pernyataan tersebut gara-gara sikap Vanessa Priscilla yang menolak ajakan foto dari sepupunya. Milea, ya Allah sombongnya, tadi ketemu artis papan atas yang main film Jangan Rindu, itu berat, kamu takkan kuat. Terus sepupu gue mau minta foto, sama dia nggak mau. Terlalu sombong Anda di situ, tulis Della Perez. Menanggapi tudingan sombong dari Della Perez, Vanessa Priscilla yang ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 24 April 2019 memilih bungkam dan bergegas meninggalkan awak media. 2. Dennis Caryesta. Dennis Caryesta dikenal publik karena kontennya di TikTok yang disebut sombong. Namun seperti dilansir dari detik.com 21 Oktober 2020, Dennis mengaku tak mau ambil pusing jika dirinya dibilang sombong dan suka merendahkan orang lain. Ngapain repot-repot mikirin mereka? Sebenarnya konten aku menghujat diri sendiri kayak cadel. Aku nggak menghujat orang lain. Aneh kan? Banyak kata-kata kasar menghina aku. Tapi aku nggak pernah report satupun dari kalian, ungkap Dennis saat ditemui di gedung Trans TV Jakarta pada Selasa 20 Oktober 2020. Hujatan tersebut berawal ketika Dennis Caryesta disebut sombong gara-gara ia bersama teman-temannya pamer sedang nongkrong di sebuah restoran mewah di mall. Sambil pamer, Dennis menyebut kegiatannya itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya dari kalangan atas. Hai guys, selamat malam. Gue mau kasih tahu aja sih, kalau orang kaya itu nongkrongnya di mall, mallnya mewah. Kalau kamu di mana? Pinggiran ya? Kalau gitu nggak usah temenan sama kita ya. Bye, ucap Dennis. Selain mengaku kalau konten-kontennya cuma bercanda, Dennis juga menganggap hujatan dari netizen justru menambah hiburan buat dirinya. 3. Lesti Kejora. Penyanyi dangdut Lesti Kejora juga pernah dicap sombong dan star syndrome karena memasang tarif endorse yang dinilai terlalu mahal. Seperti dilansir dari detik.com 22 Oktober 2020, sejak mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, karir Lesti Kejora memang semakin melesat dan namanya pun semakin bersinar. Nama Lesti semakin terangkat saat ia diketahui berpacaran hingga menikah dengan Rizky Bilar. Namun setelah itu muncul isu miring yang mencoba menjatuhkan Lesti Kejora. Lesti disebut-sebut sombong dan pribadinya ikut berubah setelah terkenal. Tudingan tak jelas itu diduga berasal dari netizen yang mungkin tidak mengenal sosok Lesti Kejora secara personal. Sebagai sahabat yang merasa kenal dengan Lesti Kejora, Nasar pun sampai angkat bicara. Nasar memberikan pembelaannya untuk Lesti yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Sama aku baik-baik saja, Lesti alias Dede itu ya sedang bercanda, nggak ada perbedaan, tetap wise dan asik, nggak ada bedanya, baik dulu sama sekarang sama aja, alhamdulillah. Kalau yang lain nggak tahu, nggak ngerti karena aku bukan sahabat yang memang sering nongkrong atau main gitulah, terang Nasar. Sebelumnya, Lesti Kejora juga sempat dituding sombong dan materialistis karena mematok tarif endorse yang terlalu tinggi. Kabar tersebut awalnya beredar di Twitter setelah sebuah akun membagikan sebuah tangkapan layar mengenai tarif endorse Lesti. Untuk Lesti, IG story 40 juta, foto 50 juta,
video 60 juta. Tulis pihak Lesti Kejora. Kemahalan dan artis menurutku nggak begitu banyak efeknya dibanding selebgram. Selebgram kayak Awkarin, Atta dan teman-temannya cuma 4-5 juta per stories. Kalau feed emang bisa sampai 30 jutaan. Tapi saran aja, kalau endorse, balik lagi cocokkan produkmu dengan tipikal fansnya. Komentar seorang netizen. 4. Keanu AGL. Keanu Angelo atau Keanu AGL dituding punya sifat sombong dan sok ngartis gara-gara ia enggan diajak foto di tempat umum. Seperti dilansir dari fifa.co.id 15 Juni 2021, tudingan tersebut berawal ketika teman Gia Sadika, istri dari Tara Budiman, mengajak Keanu untuk berfoto bersama saat mereka bertemu di sebuah mall. Drop ya, langsung pada nyesel minta foto. Masih suka bingung, jadi orang yang dikenal juga karena followersnya bukan? Tenang say, di atas langit masih ada langit. Ingat say, mungkin dikira kalau lagi di atas akan selamanya di atas. Aminin aja. Semoga nanti kalau dia ketemu orang yang dia sukai nggak digituin ya. Asem isai, seasem muka kamu tadi, sindir Gia Sadika. Keanu yang merasa dirinya disindir, langsung menghubungi Tara Budiman lewat WhatsApp. Keanu pun mengunggah potongan percakapannya dengan Tara ke Instagram story-nya. Istri lu kenapa? Tanya Keanu kepada Tara Budiman. Hah? Kenapa? Oh, doi pikir lu sombong. Udah gue jelasin kemarin. Sorry ya, Nu, kalau doi posting kayak gitu, gue udah tegur, jawab Tara Budiman. Keanu lalu mempertanyakan apa makna ramah bagi istri Tara Budiman. Tara pun kembali meminta maaf karena sindiran istrinya sudah membuat Keanu dihujat netizen. Keanu juga mempertanyakan soal sikapnya saat orang meminta foto bersama. Emang aku harus lucu setiap saat ya? Emang foto aja nggak cukup ya? Ujarnya. Usai kejadian tersebut, akhirnya Tara Budiman bersama Gia Sadika melakukan video call dengan Keanu. Keduanya juga mengunggah momen tersebut di akun media sosialnya masing-masing. 5. Fuji. Adik ipar dari mendiang artis Vanessa Angel, Fuji, sempat dituding sombong dan star syndrome. Seperti dilansir dari tabloid bintang.com 21 Maret 2023, Fuji diketahui membeli sebuah rumah mewah secara cash seharga 12 miliar rupiah. Namun Fuji melarang keras siapapun untuk mengambil gambar rumah mewahnya itu. Sikap Fuji tersebut sontak membuat dirinya dicela dan dihujat netizen. Menanggapi hal tersebut, Fuji pun akhirnya angkat bicara. Menurut Fuji, rumah mewahnya itu masih dalam keadaan kosong. Bahkan ia sendiri belum menempatinya. Belum diisi mas, aku aja belum ke rumah itu, ujar Fuji saat ditemui di kawasan Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu. Fuji juga menegaskan rumahnya merupakan bagian dari privasinya, sehingga ia merasa tidak nyaman jika ada orang yang seenaknya mengambil gambar rumah tersebut tanpa seizinnya. Itu privasi aja sih, itu kan rumah aku. Jadi kalau di foto-foto dari pagi, siang, malam, rekam tanpa izin, sampai masuk rumah, itu udah kelewat batas deh. Jadi ganggu dong, tegasnya. Bukan hanya itu, Fuji juga dianggap sombong oleh artis Elly Sugigi. Seperti dilansir dari suara.com 26 Februari 2022, Elly Sugigi sempat membahas sikap Fuji yang menurutnya sombong dan star syndrome. Bener kok, aku melihat dengan kepala mataku sendiri. Aku tidak boleh ngelihat orang sombong sedikit pun, karena aku jadi artis dari nol banget, ujarnya. Lewat akun Instagramnya, Elly Sugigi sempat menyebut Fuji adalah artis pendatang baru yang sombong, karena hanya menundukkan kepala ketika para wartawan hendak mewawancarainya. Tadi malam aja gayanya sudah kayak artis terkenal, dikejar media nunduk aja. Agnes Mo aja masih say hello waktu lewat depan aku. Ya Allah, aku bilang ini si Fuji kok gayanya gitu ya, tulis Elly Sugigi. Menanggapi tuduhan sombong dan star syndrome yang diungkapkan Elly Sugigi, Fuji pun akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasannya. Tak lupa, Fuji juga meminta maaf apabila Elly Sugigi tersinggung atas sikapnya. Yang mana ya, aku nggak lihat empok Elly sih. Jadi kalau misalnya dia ngomong bagaimana, aku ya minta maaf kalau dia tersinggung sama sifat aku, ucap Fuji. Adik dari Fadly Faisal ini pun menjelaskan kondisinya pada saat itu cukup lelah karena baru pulang dari Bali.
Tapi satu, posisi aku baru balik dari Bali, kelelahan. Aku nunduk bukan bermaksud aku sombong, tapi aku kayak ini sebenarnya aku wawancara jarang banget nih, karena kamera banyak banget. Aku tuh takut sama kamera gini, jadi mending nunduk, bukan merasa sombong. Kalau tersinggung aku minta maaf, ucapnya. 6. Pamungkas. Penyanyi Pamungkas dituding mengalami star syndrome saat melakukan aksi yang dianggap menjijikan beberapa waktu lalu. Seperti dilansir dari suara.com 10 Oktober 2022, video aksi panggung Pamungkas yang menggosokkan handphone milik salah satu penonton ke celana tepat di bagian alat vitalnya viral di media sosial. Pamungkas pun akhirnya buka suara terkait aksi tak pantasnya tersebut. Dalam klarifikasinya, Pamungkas mengatakan bahwa video aksi panggungnya itu menjadi viral karena ada yang memotong dan menyebarkannya ke media sosial. Ini lagi manggung bang, itu adalah sebuah video yang direkam layar, dipotong, lalu digoreng. Jelas Pamungkas lewat Instagram story-nya. Bahkan menurutnya, aksi tersebut adalah bagian dari fan service yang ia berikan untuk para penggemarnya. Menurut Pamungkas, kejadian tersebut sama saja seperti para penggemar yang meminta foto atau video ucapan ulang tahun setelah acara konser selesai. Pamungkas menegaskan kejadian itu merupakan hasil percakapan antara dirinya dengan penonton, sehingga tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut. Itu murni fan service yang sudah melalui percakapan antara saya dan penggemar saya. Hal itu sudah terjadi dan kita berbahagia, terangnya. Sontak saja, klarifikasi Pamungkas mengundang beragam komentar dari para netizen. Kecewa sih, tapi nggak munafik, tetap suka karya-karyanya, ujar seorang netizen. Intinya si Pamungkas ini kayak enggak merasa salah, ujar netizen yang lain. Pembelaan dirinya kuat banget di sini, sahut yang lainnya.